Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas UAS Filsafat Bahasa, saya Muhammad Tommy Fadilah dari kelas 524 Sastra Indonesia. Dalam hal ini saya akan mengangkat sebuah materi tentang hubungan filsafat bahasa dengan kajian literasi Islam. Adapun referensi materi ini saya mengambil dari modul mata kuliah filsafat bahasa yang disusun oleh Unpampres. Ada dua poin yang saya akan sampaikan, yaitu bagaimana hubungan filsafat bahasa dengan kajian literasi Islam dan bentuk-bentuk kajian literasi Islam. Tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang konsep dasar literasi Islam dalam ilmu kebahasaan. Ada 4 konsep dasar literasi, meliputi berbagai bentuk kemampuan, diantaranya yaitu kemampuan berbicara, kemampuan menulis, kemampuan membaca, dan kemampuan menyimak. Kemampuan tersebut sudah banyak berpengaruh yang diberikan kepada proses pemikiran para filsuf dari proses membaca dan menyimak pemikir filsuf sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward L. Thorndike Yunus 2010 berkata bahwa reading as thinking and reading as reasoning. Artinya, ketika manusia sedang membaca, pada hakikatnya manusia tersebut sedang melakukan proses berpikir, juga bernalar. Tentu proses ini bukanlah main-main, karena pada saat manusia membaca, secara otomatis manusia tersebut melibatkan aspek-aspek berpikir lainnya, seperti proses mengingat, lalu mencoba memahami, kemudian dilanjut dengan membeda-bedakan atau membandingkan. Lalu tahapan selanjutnya yaitu menganalisis dengan menggunakan nalar secara teoritis dan empiris. Barulah kemudian semua proses itu dilakukan, manusia dapat seyakin mungkin dapat memahami isi yang terkandung dalam bacaan tersebut. Agar tidak terjadi kesalahan konsep, manusia dituntut untuk memusatkan perhatian dan berkonsentrasi penuh ketika berhadapan dengan isi bacaan. Hal ini diperlukan agar nantinya dapat memahami kandungan wacana secara keseluruhan, baik itu secara konteks maupun korteks. Keterkaitan dengan literasi Islam pasti tidak bisa terlepas dari kitab-kitab Muslim. Sudah pasti kitab-kitab atau sumber-sumber bacaan Muslim berisi tentang kebenaran yang diyakini oleh orang-orang yang memeluk agama Islam. Namun, kajian kebenaran tersebut tetap dilakukan untuk mencari kebenaran yang mendalam. Oleh karena itu, dalam keilmuan agama Islam terdapat istilah ilmu tafsir. Al-Quran yang menjadi kitab suci agama Islam berisi redaksi yang memiliki kemiripan pada sesuatu kenyataan yang tidak bisa dibantah pada sebuah zaman. Tetapi pada perkembangannya, proses penafsiran dilakukan untuk menemukan kebenaran yang lebih arif dan menemukan realitas dengan kehidupan yang terjadi pada saat ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Kailan bahwa filsafat merupakan aktivitas manusia yang berpangkal pada alat pikir manusia untuk menemukan kearifan dalam hidupnya.
terutama dalam mencari dan menemukan hakikat realitas dari segala sesuatu, menemukan hubungan yang sangat erat dengan bahasa, terutama di bidang semantik. Berbicara filsafat bahasa dikaitkan dengan literasi Islam, kita harus mengupas tentang sejarah bahasa atau awal mula bahasa yang ada di dunia dan dipercaya sebagai media pengantar sebuah informasi atau pengetahuan. Ketika merujuk kepada sejarah bahasa, kita bisa mengurutkan kepada bukti-bukti. Salah satu bukti yang paling bisa dikatakan valid adalah bahasa yang berbentuk tulisan. Misalnya, dalam bentuk risalah-risalah tentang kehidupan Rasul dan sahabatnya pada saat itu, atau bahkan bahasa yang digunakan dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Banyak pakar yang menyatakan bahwa perkembangan bahasa yang digunakan untuk proses berpikir dianggap lebih terlambat jika dibandingkan pemikiran filsafat Yunani. Pemikiran tersebut sejalan dengan pendapat Mustafa yang menyatakan bahwa pembicaraan dasar filsafat dalam segi keilmuan apapun pasti selalu dihubungkan dengan Yunani, karena Yunani adalah daerah tempat lahirnya tokoh-tokoh yang memunculkan ilmu. Tetapi dasar tersebut tidak menjadikan para pemikir filsuf Muslim patah arang meskipun masih terpengaruh dari pemikiran Yunani. Para pemikir filsafat Muslim menggunakan bahasa Arab dan sekaligus memasukkan ajaran-ajaran Islam kepada setiap pembahasan secara hakikat yang sebenarnya.